Juga saya belum menyapa nih MC kita. Alhamdulillah saya baru bertemu dengan MC yang baru ya. Ibu Ike. Terima kasih ya Ibu Ike, MC akhir zaman Bu sekarang. Ya, ada regenerasi ya Kang Rama ya. Ya. Baik, Ibu-ibu rahmati Allah, tema kita adalah tema tentang cahaya peradaban. Ada satu memori yang tidak pernah saya lupakan dan ini selalu hadir dalam setiap momen yang karena menginspirasi saya luar biasa. Ceramah dari guru saya almarhum. Beliau di usia 40 tahun sudah mulai melihat bagaimana era pergerakan politik di tanah air kita. Beliau adalah murid dari muridnya Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kita tahu siapa Hos Cokro Aminoto? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau adalah guru bangsa ini. Beliau punya 3 murid yang luar biasa, yang 3 muridnya ini memiliki pengaruh luar biasa terhadap peradaban Indonesia, terutama di zaman awal kemerdekaan. Haji Umar Said Cokro Aminoto ini guru bangsa yang telah melahirkan kader-kader yang luar biasa sehingga bangsa kita bisa merdeka lewat perjuangan murid-muridnya. 3 muridnya yang terkenal, ada yang tahu Bapak Ibu? Ada door prize? Kang Rian, mau tanya malah pergi. Kang Rian, ada door prize nggak? Ada tiga murid yang terbaik dari Hos Cokro Aminoto dan 3 murid ini menjadi founding father bagi bangsa kita. Ya, ada yang tahu? Yang pertama siapa? Luar biasa. Tapi ini mah kayaknya nepotisme ya. Betul Pak Dendra, Soekarno. Presiden Soekarno yang jawab Pak Dendra dapat door prize. Alhamdulillah. Kan Dendra dapat door prize dari Manusia Cahaya. Alhamdulillah. Betul. Ada berapa door prize Bang? Masih ada 2 lagi sama 2 lagi. Di belakang masih banyak Kak? Masih ada Di toko. Ya, masih ada 2 door prize lagi ibu-ibu. Betul. Ya, TAAN. Sekar Maji Marijan Karto Suryo. Betul. Ya, yang kedua, Kang dapat juga ya Kang Rian ya. Akhwat tadi dapat. Satu lagi dan ini agak susah menyebutkannya karena tidak begitu terkenal seperti yang 2 ini. Oh, bukan. Itu gurunya. Ya, dari yang tadi kita bicarakan. Ini muridnya. Tadi Soekarno, kemudian SMK, Kartosuwiryo, yang ketiga Semaun. Ya, dalam sejarah memang itu. Cuma di sini saya ingin mengoreksi. Ya, Semaun betul Bu, Ibu betul? Ya, alhamdulillah. Jadi 2 akhwat, 1 ikhwan. Wah, 2-1 nih. 2 akhwat, 1 ikhwan. Oh, masih jauh ya. Perbandingannya 50-1. Ini baru 2-1. Yang jawab benar. Baik. Betul Ibu Semaun, ini juga dapat Ibu, terima kasih. Cuma saya perbaiki, memang di sejarah disebutkan Semaun. Ya. Tapi tahukah kita? Katanya Semaun ini tokoh PKI. Tidak mungkin Hos Cokro Aminoto memiliki murid yang kemudian menjadi tokoh PKI. Pasti akan kedeteksi. Nah, ternyata murid yang satu ini yang distorsi. Ibu itu yang kerudung coklat dapat? Ya, yang kerudung coklat ini yang ketiga. Ya, Ibu ini. Baik. Ternyata nama aslinya saya tidak tahu, tapi nama sebutan yang terkenal adalah Wali Al-Fatah. Beliau di tahun 1953 mendeklarasikan bersama para ulama di seluruh Indonesia berdirinya Gerakan Hizbullah. Gerakan Hizbullah itu sebuah gerakan yang ingin mempersatukan umat yang terpecah belah karena penjajahan, dipecah belah oleh Belanda dengan strategi divide et impera. Kemudian beliau ingin mempersatukan kembali bersama para ulama. Di antaranya ada satu murid yang terkenal, satu temannya juga yang terkenal. Dan ini termasuk bagian dari ulama yang ikut mendirikan Gerakan Hizbullah. Dan ini Singapodium. Dosen-dosen Unisba pasti tahu ini. Ya. Dari Padang. Saya pernah bertemu dengan cucunya di Bandung ini, karena cucunya menjadi salah satu juru dakwah juga. Ada yang tahu? IS, bukan Buya Hamka. Buya Hamka tidak termasuk. IS.
Googling. Kiai Haji dia digelari Singapodium. Isa Ansori. Isa Ansori. Singapodium kan? Ibu pernah mendengar nama Isa Ansori? Singapodium, luar biasa. Ceramahnya mantap, berani. Seperti Buya Hamka. Satu lagi, dan ini pengarang buku dan bukunya menjadi bagian jawaban dari solusi peradaban yang sedang kita bicarakan sekarang. Ya, MK namanya, MK. Ya, dan dia pengarang buku. Oke, saya sebut judul bukunya Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang tahu namanya siapa? Munawar Khalil. Orang-orang yang saya sebutkan ini luar biasa. Nah, baik. Betulkah mereka luar biasa? Kita dengar bagaimana ceramahnya. Kita undang ya, salah satu dari mereka, walaupun sudah meninggal dunia, kita undang. Ustadz kan udah meninggal dunia, masa diundang? Gak apa-apa tuh. Kemarin aja iblis saya undang kok ceramah. Iya, ada rekamannya hadis Rasulullah, di mana Rasulullah ngobrol sama Ajazil, digambarkan oleh seseorang seolah-olah dia iblis. Oke. Kita undang untuk beliau ceramah ya. Boleh? Tadi saya perdengarkan Bapak Ibu sekalian. Kita dengarkan ceramahnya, mantap sekali. Dan ini pandangan beliau tentang peta peradaban akhir zaman. Coba kita dengarkan. Saya ingin menghubungkan perjuangan ulama dulu, pandangan mereka tentang dunia dan Islam, juga dengan zaman kekinian. Lagi suaranya jadi nggak ada lagi kan? Ya. Nah, beliau ini pernah menjadi muridnya muridnya Hos Sofra Aminoto, ya, Wali Al-Fatah, dan bukan 1-2 dan SMK, SMK ya. Namun setelah lama bersama SMK, lalu beliau menjadi muridnya, bergabung bersama Pak Wali Al-Fatah. Ini sejarah peradaban di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nggak nyala kan? Baik, kalau begitu karena yang penting tadi suaranya terdengar ya. Bapak Ibu, ini saya sempat mencatat apa yang beliau ceramahkan. Saya catat dan seperti ini salah satu tulisannya, Bapak Ibu bisa baca ya, saya perlihatkan. Namanya Saifuddin Marzuki. Beliau di masa kemerdekaan di zaman Presiden Soekarno, usianya hampir sama dengan saya, dan beliau sempat bertemu dengan kami, dengan saya pribadi. Saya sempat berguru pada beliau selama mungkin 5 atau 6 tahunan. Setelah itu beliau meninggal dunia.
Kenangan terakhir bersama saya ketika beliau berada di Lampung menjelang kematian beliau, sudah terkena stroke. Waktu itu menunjukkan kartu lebaran dari Pak SBY. Waktu itu SBY sudah menjadi presiden, kirim kartu lebaran, selamat lebaran kepada beliau. Ternyata beliau punya kenangan dan juga dikenal oleh kelas presiden sendiri. Ini ceramahnya begini. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang dapat mengukur dan menghitung jumlah dan besarnya nikmat yang telah dan akan Allah karuniakan kepada kita. Ini ceramah beliau yang tadi, Bapak Ibu kita dengar suaranya. Sambil dioperasikan, bisa Kang suaranya didengarkan? Coba Kang Reksi, suaranya bisa diperdengarkan gak ke kita? Ya. Wah, nggak terdengar juga ya? Ada masalah nih. Udah tadi bisa ya? Ya nggak apa-apa Kang Reksi. Bisa diinikan sama Kang Reksi. Sambil kita baca ini, tapi nggak bisa juga ya? Ya. Coba diinikan. Dan nikmat terbesar dari semua itu adalah nikmat yang paling prinsip dan sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Sebab hidup tanpa iman dan Islam hanyalah sebuah kehampaan dan kesia-siaan belaka. Apa saja yang diraih oleh manusia dalam hidupnya, kehebatan teknologi dan ketinggian ilmu pengetahuan bila tanpa iman dan Islam, maka hanya akan mempercepat terjemusnya manusia ke dalam jurang kesesatan, kehancuran, dan kehinaan. Ini ceramah beliau, Kang? Belum bisa ya? Nggak bisa, ya oke, nggak apa-apa Kang. Jadi akan beroperasi saya di situ. Sebentar Bapak Ibu, itu prolog beliau. Saya sebutkan dulu siapa beliau, Ustaz Saifuddin Marzuki. Saya begitu menginspirasi dan saya melihat beliau itu seolah-olah Umar bin Khattab di zaman kita. Kalimat demi kalimat yang mengalir itu luar biasa. Karena beliau adalah dari lulusan ilmu sastra, tapi beliau berubah menjadi ustadz. Panjang dan pengalaman beliau menjadi ustadz luar biasa. Ya, dan beliau ternyata kelahiran dari Cilawu, Garut. Tapi jawaban ceramahnya luar biasa, mantap ya. Kita lihat lagi sampai Bapak Presiden SBY saja mengenal dan mengucapkan selamat Idul Fitri kepada beliau. Saat itu ditunjukkan kartu lebaran dia. Baik, saya sebutkan kembali, saya bacakan kembali. Oke, kita baca saja kan. Apabila kita tatap dengan kacamata iman dan Islam, peta abad ini yang terhampar di hadapan kita semakin tidak menentu bentuk dan arahnya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita tatap peta abad manusia hari ini, peradaban manusia hari ini, semakin tidak tentu arah dan bentuknya. Kenapa demikian? Keserasian, ketentraman, kedamaian, keseimbangan hidup sudah tidak tampak lagi. Yang nampak di permukaan adalah kecurigaan, permusuhan, peperangan, kriminalitas, dan kerusakan akhlak semakin merajalela. Ternyata telah terbukti bahwa sistem hidup karya otoritas otak manusia telah menjadikan hati manusia laksana padang pasir yang tandus dan gersang. Allah lah pencipta seluruh makhluk, seluruh alam yang tampak dan yang gaib, termasuk manusia. Allah pula yang menggerakkan peradaban ini. Hanya Allah Al-Aziz Al-Hakim yang berhak menatap peradaban ini. Allah menciptakan manusia dengan segala perlengkapan dan keperluannya. Dan Allah pula yang menciptakan aturan-aturannya, yakni Al-Islam, yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya. Fitrahnya manusia hidup di dunia ini ada di dalam Islam. Manusia yang hidup sebagaimana ikan yang hidup di dalam air. Sekali lagi, ini kalimatnya indah sekali. Fitrahnya manusia hidup di dunia adalah seperti mana fitrahnya hidup ikan. Manusia fitrahnya di dalam Islam sebagaimana ikan fitrahnya di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai tidak? Damai. Tentram? Tentram. Berketurunan tidak? Berketurunan. Karena air hebatnya Islam. Silakan tanyakan sama ikan kalau tidak percaya. Kan gimana kamu hidup di dalam air? Tentram tidak? Oh, tentram, damai. Di rumah saya ada kolam ikan. Sengaja untuk menginspirasi juga. Dan saya udah tanya tadi. Ikan gimana kamu tentram? Tentram. Apalagi kalau didinya merajin, maraban gitu ya. Begitulah manusia di dalam Islam. Fitrahnya memang manusia itu di dalam Islam. Ya, sebagaimana ikan di dalam air, tentram, damai, sejahtera. Karena Islam adalah fitrah manusia. Karena Islam adalah cahaya peradaban manusia. Kita masih ingat ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus di tanah Arab. Arab saat itu jahiliyah kan? Setidaknya ada 4 indikator Arab dikatakan jahiliyah. Jahiliyah gelap gulita, tanpa cahaya. Yang pertama,
Kenapa saat itu disebut jahiliyah? Inhirafuhum anit tauhid, menyimpangnya manusia dari fitrah mereka, dari tauhid. Karena tauhid adalah fitrah umat manusia. Pada saat itu manusia terjebak kepada paganisme, penyembahan berhala. Ketika Rasulullah diutus, di dalam Ka'bah ada 360 berhala. Ada Manat, Lata, Uzza, yang terbesar Hubal. 360 berhala mewakili 360 kabilah. Artinya satu kabilah satu berhala. Ya, manusia menyimpang dari tauhid, dari fitrahnya. Padahal fitrah mereka adalah Islam, tauhid. Menjadi paganis, menyembah selain Allah, menyembah banyak Tuhan. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum. Dunia menjadi orientasi hidupnya. Kekayaan dunia, harta benda, hedonis, materialis, itu menjadi gambaran hidup pada saat itu. Subhanallah, kirain zaman sekarang saja hedonis, materialis ya. Ternyata zaman dulu juga sudah demikian. Yang ketiga, intisyadul ma'asi, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Ya, itu di zaman Rasulullah. Orang mabuk, berzina, bahkan wanita dianggap rendah dan malu punya anak perempuan. Ya. Kemudian yang terakhir, al-ikhtilaf wal-iftiraq bainahum. Perpecahan dan perselisihan serta berbuntut peperangan pada akhirnya berakhir menjadi peperangan di antara kabilah bangsa Arab karena bisai'in tafiyah, permasalahan yang sepele. Kalah judi, marah berperang dan sampai saling bunuh-membunuh. Nah, itu di zaman Rasulullah SAW, jahiliyah. Sebentar Bapak Ibu. Jadi empat indikator di masa Rasulullah ketika pertama diutus tentang indikator jahiliyah. Apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Inhirafuhum anit tauhid, manusia menyimpang dari tauhid, dari fitrahnya Islam. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum, dunia menjadi orientasi hidupnya, dunia dan dunia. Dan kemudian yang ketiga, intisyarul ma'asi, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Yang keempat, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum, perpecahan di antara umat. Empat hal tadi menjadi indikator jahiliyahnya manusia di saat Rasulullah pertama diutus. Pertanyaan saya, dari empat indikator tadi, mana yang tidak terjadi hari ini? Yakin Bu? Masya Allah. Yang pertama tadi, Pak, manusia menjadi menyimpang dari tauhid. Sudah terjadi? Di mana? Di luar negeri, bukan di Indonesia ya? Di Thailand. Di Thailand apa Vietnam? Yang kedua, dunia menjadi orientasi. Dunia menjadi orientasi hidup. Sudah terjadi belum di saat ini? Sudah terjadi. Yang ketiga, intisyarul ma'asi, maksiat di mana-mana. Sudah terjadi? Sekarang terjadi juga ya. Yang keempat, perpecahan di dalam tubuh umat. Sudah terjadi juga? Sudah terjadi. Berarti sama jahiliyah kalau gitu dengan zaman Rasulullah, betul? Maka tidak beda jahiliyah zaman dulu dengan jahiliyah zaman sekarang. Jahiliyah itu artinya gelap. Gelap tanpa peradaban, bodoh sebetulnya. Bodohnya ini tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Tidak bisa membedakan mana cahaya, mana gelap. Nah, di sini kita butuh cahaya peradaban. Kembali ke manusia cahaya ya. Baik, kita lihat lagi. Peradaban yang kehilangan, bukan itu ya. Sampai mana tadi Bu? Sampai ikan yang hidup di dalam air. Jadi fitrahnya manusia hidup di dalam Islam ibarat ikan yang hidup di dalam air. Artinya jika manusia hidup di luar Islam seperti ikan yang berada di luar air, betul? Menggelepar-gelepar, dihantam dahaga, kehausan, hingga akhirnya mati mengenaskan. Baik Bapak Ibu, gimana nasibnya ikan kalau berada di luar air? Mati. Jadi ada nggak ikan yang bisa hidup di luar air? Nggak akan ada. Nasib ikan kalau berada di luar air kayak gimana Bapak Ibu? Itu dia. Ikan goreng, pepes ikan, ikan bakar, itu nasibnya ikan jika berada di luar air. Betul? Begitu pula manusia. Jika manusia berada hidup di luar Islam, jika ideologi yang menjadi sistem hidupnya bukan Islam, apapun namanya, manusia akan berakhir seperti ikan yang berada di luar air.
luar biasa. Nah, ini visi yang beliau tanamkan pada saya, pada kami ya pada saat itu dan kita sebetulnya. Manusia yang hidup di luar Islam, laksana ikan yang hidup di luar air, menggelepar-gelepar. Oleh karena itu, peradaban ini hanya akan serasi, damai dan tentram dengan perkembangan yang penuh barokah kalau ditata menurut pimpinan Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Ya, saya duduk paling depan. Saya menangis mendengarkan kalimat demi kalimat yang keluar dari beliau. Dan beliau ceramah biasa saja, tapi wajahnya luar biasa, seperti singa di padang pasir, Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian seperti apa lagi kata beliau? Peradaban yang kelihatannya mentereng, dikemas dengan teknologi super modern, ini tidak berdaya, dihantam oleh gelombang fitnah yang dahsyat, minuman dan makanan yang haram, pil ekstasi, pil BK, narkotika dengan sindikat internasionalnya, kebebasan tanpa kontrol dan tanpa kembali iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, menghancurkan konstruksi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaikan gunung es yang besar dan tinggi menjulang ke langit, mencair roboh oleh teriknya panas sinar matahari. Hanya orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan selamat dari gelombang dahsyat fitnah akhir zaman ini. Subhanallah. Itu kata-kata beliau, luar biasa. Ini kata-kata yang terus mengalir. Saya rekam Bapak Ibu, teman-teman merekamnya dan saya ketik kembali. Selesai saya ketik sampai kalimat terakhir dari beliau. Beliau bedah peta peradaban ini luar biasa. Ya, gimana? Mau dilanjut, Bu? Ya, bisa difahami Bapak Ibu? Bisa diikuti ya? Jadi saya bawa kembali beliau hadir hari ini. Saya ingin kembali berbagi kenikmatan dalam kajian saat itu. Kajian kami di Bogor saat itu, Bu. Kami datang dari Bandung, ngabring kan itu? Apa ngabring? Itu bahasa Inggris, Bu? Ngalet, ya. Maksud saya bahasa Indonesia, Bu. Itu mah bahasa Jerman, atau ngalet. Bahasa orang Jenderal Sudirman, tuh beladinya. Ya, ya kami berkelompok datang ke sana. Ya. Maka kemudian menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah jiwa dan ragamu hai Muhammad ke dalam agama ini dengan lurus. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah dari Allah yang Allah menciptakan manusia dengan fitrah Islam tadi. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada apa yang Allah ciptakan. Dzalika dinul qayyim walakin aktsara nas la ya'lamun. Itulah agama yang lurus tapi manusia tidak mengetahuinya. Bisa dilihat kembali. Nah, ini ke bawah lagi kan dikit. Nah. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fakta-fakta yang nampak dalam peta kehidupan bahwa abad ini adalah abad Islam. Hancurnya sistem komunisme dan tidak akan bangkit lagi insyaallah. Kata beliau. Beliau sudah membaca komunisme akan bangkit lagi, maka beliau yakinkan kita. Kalaupun sekarang mereka sedang menatap jalan, meniti jalan untuk kembali bangkit menguasai Indonesia dan juga dunia. Kalau di Indonesia, tadi ada tokohnya disebutkan. Di Indonesia ada namanya apa? Itu. Kalau di dunia, bangsa mana yang berhaluan komunis? Yang sekarang sedang dilanda virus corona? Ya, bangsa berideologi itu juga sama. Walaupun dia bangkit kembali, ya walaupun didukung oleh sumber daya manusia yang jenius, teknologi yang canggih, yang super modern, serta dana yang melimpah, dengan izin Allah tidak akan tegak kembali. Dan insya Allah hanya dalam hitungan beberapa detik lagi dalam tatanan sejarah itu juga akan hancur sebagaimana sistem kapitalisme Amerika. Ya, kehancuran sistem kapitalisme juga akan tumbang secara dramatis. Kapitalisme dan komunisme tentunya telah membuat jurang yang sangat lebar dan dalam antara si kaya dan si miskin. Kapitalisme hanya melahirkan manusia-manusia individualis, egois, konfrontatif. Kapitalisme juga telah menciptakan rasialisme yang sangat tajam, merasa kulit putih lebih unggul dari ras hitam. Yang lebih dahsyat lagi dari kapitalisme telah melahirkan demoralisasi yang sangat mencekam bagi kehidupan umat manusia. Semua ini hanya menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak, menghancur leburkan konstruksi kapitalisme secara keseluruhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu, semangat beliau ketika ceramah dan kata-katanya seperti tadi.
Bayangkan, ini beliau kelahiran dari Garut, Cilawu, pesantren. Tapi karena gurunya guru bangsa dengan izin Allah, Hos Cokro Aminoto, yang melahirkan founding father Pak Soekarno, SMK, kemudian juga Pak Wali Al-Fatah, dan ada yang nyempal juga Semaun ya. Profesor yang dimati Allah, maka luar biasa Allah wariskan ilmu mereka kepada kita. Saya simpan semua ceramah beliau di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian beliau menyebutkan dua penyebab hancurnya umat Islam. Ada penyebab faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor internalnya apa? Perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Pasca kepemimpinan Turki berakhir, umat Islam dipecah belah. Ya, dan umat Islam terjebak kepada faham hedonisme, cinta dunia dan takut mati. Betul? Cinta dunia dan takut mati. Ya, itu kata Rasulullah. Dan ini disebut dengan satu penyakit, bukan virus corona, tapi Rasulullah menyebutkan virus yang sama menjadi nama tempat terjangkitnya virus corona. Apa nama virusnya? Wuhan, betul, Wuhan. Udah dapat door prize ya? Agak belum, ini mau panitia. Virus Wuhan, bukan Wuhan, Wuhan. Virus Wuhan. Nah, Rasulullah SAW bersabda begini. Yushiku an tada'alikumul umam. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia. Kama tadal akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? Ya, kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, amin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia? Bal antum yauma idin katsir, jumlah kalian banyak saat itu. Walakinnakum gusaun ka gusai sail, tapi kalian seperti buih di lautan. Bapak Ibu dimati Allah, ya namanya ombak di lautan, apalagi tsunami, tinggi menakutkan kan? Senang nggak kalau ada tsunami? Senang apa takut? Takut. Di Pangandaran justru ada yang senang sama tsunami. Ada seorang laki-laki yang senang dengan tsunami di Pangandaran. Ini cerita ketika kami datang ke sana pasca Pangandaran, tsunami Pangandaran, Ciamis dan Jogja ya, Cilacap waktu itu. Kami datang ke sana menjadi tim relawan, saya ikut hadir saat itu. Ada cerita seseorang yang tukang surfing. Jadi ngobrol, iya teh, iklan, ya sinetron aja ada iklannya. Surfing itu berselancar dengan air laut kan, dengan ombak. Dia memang pelatih, terkenal sebagai pelatih surfing. Berselancar itu surfing ya, surfing di Pangandaran. Setiap ada ombak besar, dia selalu kejar. Suatu hari dia sedang surfing di pagi itu, ketika detik-detik terjadinya tsunami Pangandaran. Dikejar tuh ombak, di satu persatu ombak ada. Yang ini lebih besar, wah ya enakan pisan. Dikejar sama dia, naik dia. Tapi apa yang terjadi? Makin lama makin tinggi itu ombak. Dan yang dia naikin makin lama ombaknya makin tinggi dan ke darat. Orang di bawahnya lari, sementara dia di atasnya. Orang di bawah ombak sing lari karena ketakutan, dia di atas ombak tadi. Dan dia nggak ngerti loh, kok ombaknya jadi ke darat gitu. Jadi ke tangkal kelapa gitu ada tangkal kelapa. Bayangkan, dia senang ada ombak, tapi aneh ombak yang satu itu. Ombak itu ke daratan, Bu, dan orang-orang pada tergusur dan rumah pun hancur. Begitu mendarat dia baru sadar, baru saja dia menaiki tsunami, Bu. Karek sadar dia naik tsunami. Ini tsunami Pangandaran, ceritanya begitu. Nah, ombak di lautan tinggi menakutkan, betul? Tapi sudah sampai ke pantai, ada sisanya tidak? Tidak. Begitulah umat Islam, jumlahnya mayoritas menakutkan, tapi tidak punya kualitas. Buktinya dibantai satu persatu. Bisa melawan?
Padahal mayoritas. Lihat Muslim India sekarang. Mereka sedang menjerit. Padahal di sekelilingnya ada Muslim, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Bangladesh. Kemana Muslimnya? Karena divide et impera, dipecah belah dan diadu domba. Ini strategi Barat memanfaatkan ketika umat Islam menyimpang dari fitrahnya. Allah sudah tidak lagi melindungi mereka. Mereka sudah mulai tidak lagi dalam perlindungan Allah, menyimpang mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Bukan lagi akhirat tapi dunia. Menyimpang dari jalan Allah, maka Allah melepaskan perlindungannya. Bukan Allah melepaskan, mereka terlepas dari perlindungan Allah. Terjebak kepada perpecahan tadi. Dan kemaksiatan pun merajalela. Dakwah pun dibatasi. Bahkan ustadznya dikebiri. Betul? Ya, salah ngomong ditewak, diinterogasi. Subhanallah. Nah, itu terjadi zaman itu. Maka umat Islam nasibnya begitu, Bapak Ibu. Nah, sehingga yang muncul mereka adalah orang-orang yang buruk dan berkuasa di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Ana inna min asrati sa'ah." Ingatlah, dari tanda dekatnya kiamat akan terjadi anturfa'al asrar, orang-orang buruk memimpin dunia. Wa tudwal akhyar, orang-orang yang terbaik disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah, di negeri auto pilot, di negeri plus 62. Plus 62 itu mana? Luar nagreg. Baik, Bapak hormati Allah. Kembali pada yang tadi. Nah ini faktor penyebab kemunduran umat Islam dunia, faktor internal. Ada dua faktor utama yang menjadikan kaum muslimin bernasib seperti ini. Seperti buih di lautan dan disantap di mana-mana oleh para pemangsanya. Pertama, faktor internal. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan merubah khilafah menjadi mulkan adhan dengan berdirinya dinasti Umayyah. Tadinya khilafah ala minhaji nubuwah kata Rasulullah kan dalam hadis dari Nu'man bin Bashir. Maka terjadilah multi krisis di tengah-tengah umat Islam para sahabat saat itu. Dimulai dari krisis akidah, munculnya Syiah di masa Ali bin Abi Thalib, betul? Kemudian krisis imamah atau kepemimpinan. Ya, Ali bin Abi Thalib direbut kekuasaannya sehingga Muawiyah pun memimpin kelompoknya, pecah menjadi dua. Ada yang kecewa pada Ali dan Muawiyah maka menjadi Khawarij. Betul Bapak Ibu? 3 saat itu. Ini krisis kepemimpinan. Kemudian krisis ukhuwah. Bagaimana sahabat saling menghalalkan darah sesamanya. Perang Siffin, itu perang antar siapa dengan siapa? Kubu Ali dengan kubu Aisyah kan? Perang Jamal. Kubu Ali dengan kubu Muawiyah, dua-duanya sahabat, mereka para sahabat, tapi saling menghalalkan darah sesamanya. Bayangkan, sahabat yang dibina Rasulullah saja bisa terkena dahsyat fitnah perpecahan seperti ini, apalagi kita. Betul? Takbir. Nah, gimana? Bisa diikuti Bapak Ibu? Ini semangat kita. Ya, nih boleh hadiah hareran ya. Kamu nupayun mah nih hareran gitu. Mohon benten manusia cahaya banyak. Oh iya didoktrin manusia cahaya. Pengen harurung gitu. Tuh lampu ge hurung. Baik, lanjut Bapak Ibu. Krisis ukhuwah, krisis ubudiyah, krisis ibadah, dan krisis akhlak. Multi krisis ini pada akhirnya melahirkan perang saudara, di mana sesama muslim menghalalkan darahnya masing-masing. Berabad-abad lamanya dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani hingga dinasti Turki Utsmani saling berebut kekuasaan, kata beliau. Ya. Tubuh kaum muslimin menjadi lumpuh total. Kondisi kaum muslimin seperti ini dimanfaatkan oleh Paus Urbanus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib yang terjadi selama 200 tahun dan kaum muslimin pun lumpuh total, kalah telak dari orang-orang salibis, sehingga muncullah perang demi perang seperti di zaman Solehuddin Al-Ayyubi. Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai sini dulu kalau kita lihat ini faktor internal.
Ya, di dalam tubuh umat Islam menyimpang dari agamanya. Islam dibikin abu-abu, dicampur aduk dengan pola pikir manusia, sehingga Islam berpecah belah dan berpaham-paham. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jismiyah, ada apa lagi? Ada ya itulah, ada Khawarij, ya. Kemudian juga faktor internal, faktor eksternal kan. Faktor yang kedua adalah faktor yang datang dari luar kaum muslimin. Setelah kaum muslimin kalah dalam perang salib yang terakhir, petak muslimin oleh Paus dibagi-bagi seperti kue lapis. Ya, Mesir diberikan pada Afrika, Mesir Inggris, Afrika Perancis. Kemudian mana lagi? Palestina Jordan Inggris, Suriah Libanon Perancis, Aljazair Perancis, Irak Inggris, Pakistan Inggris. Giliran Indonesia Belanda. Malaysia Inggris, Indonesia Belanda. Coba orang dijajah ku Inggris, pinter orang bahasa Inggris nak. Kusabab orang dijajah ku Belanda, bahasa Inggris tiba baradu, bahasa Belanda dibalik, bahasa Belanda tiba baradu, bahasa Inggris araringgis, ucapkan adanya ada bisi salah. Begitulah nasib umat Islam, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Sampai hari ini kita terpetak-petak dalam frame-frame nasionalisme, betul? India diperangi, kita bisa membela tidak? Hanya bisa menonton dan nangis. Kaum muslimin udah gitu, selesai. Besoknya lupa lagi karena aktif kerja lagi. Malam baru buka lagi kalau sempat, keburu tunuh. Sementara saudara kita sedang meregang nyawa. Apakah tetesan kita menghentikan air mata, menghentikan tetesan darah mereka? Tidak, Bapak Ibu. Artinya kita harus bergerak, berjuang, menciptakan peradaban dunia. Ini Bapak Ibu, kita butuh solusi untuk peradaban yang carut marut seperti sekarang. Kang, saya boleh tidak pakai mic dan tidak diliput, Kang? Di-cut dulu sebentar, boleh Kang? Ya. Boleh Kang ya? Sebentar Kang. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih. Ya, ada pertanyaan atau gimana? Dan akan terjadi nanti. di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhampas keluar dari kamar. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aym bin Ahmad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama sekali tayangan ini ada dan isunya sempat memanas Bapak Ibu sekalian, dan ulama demi ulama yang bermunculan di Instagram itu mengatakan hadis ini lemah, dhaif ya. Tapi tidak menjelaskan kenapa dhaif, kenapa tidak lemah. Bahkan ada yang santer mengatakan maudhu, dan ini seorang doktor dalam ilmu agama. Ya, yang janggutnya tebal luar biasa. Ya, saya tidak menyebutkan nama beliau siapa. Ada thariqah dalam istinbatul hukmi. Ada metodologi dalam mengambil kesimpulan hukum. Nah, saya membedah kenapa hadis ini lemah. Kenapa hadis ini dhaif? Hadis ini lemah karena Nu'aym bin Ahmad dipandang lemah, Bapak Ibu ya. Sayang sekali saya tidak bisa panjang membahas tentang ini karena waktu kita sudah 11:30, Bapak Ibu sekalian.
sebelum saya lanjut, saya minta waktu kurang lebih ini zuhur jam 12 ya, jam 12.00 berarti ada waktu 26 menit. Berarti hanya tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hati Allah, kembali saya bacakan kembali yang tadi dibacakan oleh Kang Atar ya. Sekarang kita pakai mic. Boleh pakai mic ya? Asteroid bakal hampiri bumi tepat pada bulan Ramadan. Data yang diperoleh ini Jakarta ya, Jakarta. Berita dari Jakarta. Data yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Studies atau CNEOS, NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat menunjukkan asteroid 2016 HP6 akan mendekati bumi pada Jumat 7 Mei 2020 jam 9.48, berarti jam 10 malam. Universal Time menurut waktu universal atau Sabtu 8 Mei 2020 pukul 4.48 subuh, berarti jam 5 kurang waktu Indonesia Barat, jam 5 subuh. Hadisnya, apabila ketika kalian sholat subuh mendengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan. Pertanyaannya, 15 Ramadan tanggal berapa Mei? 8 Mei, berarti 15 Ramadan. Dan hadis yang tadi kita dengar 15 Ramadan. Tadi kita membahas tentang peta geopolitik dunia yang carut marut, betul? Dan sekarang geologis alam. Jadi sinergi antara hancurnya moral manusia, hancurnya ideologi manusia dengan kejadian alam demi alam. Cuma satu solusi kita, kembalilah pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tadi memberikan nasihat baik. Karena waktu kita singkat, saya tutup dengan nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ini sering saya sampaikan, tapi ini pelajaran penting buat kita. Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai pemudaku, aku ingin mengajarkan 4 kalimat kepadamu. Penting, camkan. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayai kita? Tidak. Bagaimana caranya kita menjaga Allah, Ustaz? Ya, bagaimana cara kita menjaga Allah ya Rasulullah? Amalkan hukum Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Artinya, hidupkan Islam secara kafah, kembali pada Quran dan Sunnah, Allah akan menjaga kita. Ada satu hadis lagi, nanti kalau ketemu dengan saya bacakan kembali uraian dari hadis ini. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahka. Jagalah Allah dalam dirimu, amalkan Islam dalam hidupmu, maka Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Yang ketiga, fa'lam, yakini wahai anakku, law annal ummah, andaikan umat manusia ijtama'u la yadurruka bi syai'in, mereka berkumpul untuk membantai kamu, menyiksa kamu, membunuh kamu, lam yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan bisa melakukannya. Mereka tidak akan bisa membantai kamu, mereka tidak akan bisa membunuh kamu dan membinasakan kamu. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan takdir Allah, dengan sesuatu yang memang Allah takdirkan. Hari itu kamu celaka, hari itu kamu binasa. Walau annal ummah, yang keempat, dan andaikan umat manusia ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in, berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, melindungi kamu, lam yanfa'uka bi syai'in, mereka tidak bisa menyelamatkan kamu, mereka tidak bisa menolong kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, melainkan jika memang Allah telah menakdirkan hari itu kamu harus selamat, hari itu kamu harus tertolong. Rufiatil aqlam, diangkatlah pena, wajah fatisub, dan keringlah catatan takdir. Jadi harus kita ingat Bapak Ibu, apapun yang dilakukan manusia tidak akan merubah takdir Allah. Betul? Takdir sudah kering. Lalu kenapa kita harus takut? Takut kepada musuh-musuh yang akan membantai kita, takut kepada virus corona, atau takut dengan bencana alam? Serahkan kepada Allah, karena iman kita lah yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, insya Allah solusi bagi kita semua adalah kembalilah pada Quran dan Sunnah. Rasulullah menyatakan Quran akan memuliakan seseorang dan Quran akan menghinakan seseorang. Quran memuliakan kita ketika kita memahami, membaca dan mengamalkan dan mendakwahkan. Quran akan menghinakan
menghinakan kita ketika Quran dibiarkan, tidak dibaca, tidak dipahami, diamalkan dan tidak didakwakan. Semoga bermanfaat bagi saya menyampaikan dan menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi dan menyelamatkan kita dari apapun yang terjadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا بنورك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا Ya Allah, terangilah hati kami ya Allah, terangilah jalan hidup kami dengan cahayamu ya Rabb, sebagaimana Engkau terangi dunia ini dengan cahaya mataharimu ya Allah. Allahumma man ahyatahu min nafahi ala al-imani wal islam wa man tawaffaytahu min nafat tawaffahu ala al-imani wal islam. Ya Allah, siapapun yang Kau takdirkan hidup lebih lama di dunia ini di antara kami, maka hidupkan dia dengan iman dan Islam. Wa man tawaffaytahu minna ya Rabb fatawaffahu ala al-imani wal islam. Dan siapapun yang Kau takdirkan wafat di antara kami ya Allah, wafatkan dia dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wakhtim lana husnul khatimah wakhtim lana husnul khatimah. Allahumma ya Allah, perbaikilah agama kami ya Rabb, perbaikilah cara beragama kami ya Allah yang menjadi penjaga urusan hidup kami. Baguskanlah dunia tempat kami kembali ya Allah, dan baguskanlah dunia ini ya Rabb, dunia tempat kami hidup, dan baguskan pula akhirat tempat kami kembali ya Allah. Jadikan kehidupan kami sebagai tambahan bagi setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai pengistirahatan dari keburukan jiwa raga kami, dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.